Inilah 5 nasihat Nabi kepada kita agar kita bisa mampu menahan diri dari amarah dan menjadi seorang muslim yang lebih baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 134. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru, nah itu diklik sesuai dengan penjelasannya. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana, kembali lagi bersama saya Kang Deha. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Deni Hijrah ini. Nah alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini channel Deni Hijrah kembali akan menyajikan sebuah audio kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi dengan judul Marah. Nah pada kesempatan kali ini akan lebih dipaparkan lagi terkait dengan bisa dibilang tips atau trik supaya kita tidak marah ya teman-teman. Kenapa sih ada apa sih dengan marah ya? Tentu kan tidak perlu dijelaskan ya teman-teman, marah itu apa sih gitu ya. Karena dalam Islam marah itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang karena memang dapat merugikan diri sendiri maupun ya orang lain gitu ya teman-teman. Sehingga Nabi SAW juga banyak sekali ada beberapa hadis yang memang berkaitan dengan marah. Ya termasuk juga Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman berfirman di surah Ali Imran, ya surah Ali Imran itu surah yang ketiga misalkan ya, ayat 133 ya teman-teman sampai 134. Nah di 133 sampai 134. Nah di sini ayat ini ada berkaitan dengan marah ini sendiri itu teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ternyata apabila kita bisa dan mampu menahan marah, maka menahan marah atau menahan amarah itu merupakan salah satu dari ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, itu cirinya. Jadi kalau misalkan
kita mau disebut atau mau tahu orang bertakwa, nah maka salah satu cirinya adalah dia bisa atau mampu mengendalikan marah di dalam dirinya. Ya, jadi ini masuk kepada salah satu ciri orang bertakwa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya pernah mengatakan bahwa la tagdob walakal jannah, yang artinya janganlah kamu marah maka kamu akan masuk surga. Ini hadis riwayat Tirmizi ya teman-teman. Jadi Nabi itu sampai mengatakan bahwa janganlah kamu marah maka kamu akan masuk surga. Artinya marah itu sesuatu perbuatan yang betul-betul berarti akan merugikan kita ya. Jadi akan ketika marah ini dilakukan, maka kerugiannya itu 2 kali lipat. Rugi bagi kita yang pelakunya misalkan ya, dan juga orang lain di sini. Ya, jelas ya. Ketika kita merugikan diri kita ya, berarti kita menzalimi diri kita. Itu Allah tidak suka. Apalagi merugikan orang lain. Ya, banyak sekali kita lihat ya kasus-kasus misalkan di mana ya, di Indonesia ya khususnya di berita-berita misalkan ya. Nah, itu tuh ya banyak kasus-kasus akibat marah ya. Orang sampai bertengkar, orang bahkan saling membunuh dan lain sebagainya, itu akibat dari marah. Karena marah ini akan merasuk dan menguasai diri kita, bahkan mengendalikan diri kita. Makanya dalam pembahasan ini nanti akan dibahas ya bagaimana berarti akibat dari marah itu sendiri dan bagaimana akibat dari kalau kita menahan marah ya teman-teman. Dan tentunya nanti ada tips bagaimana berarti supaya kita tidak marah ya, sebagaimana anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi dan meminta nasihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, beri saya nasihat." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Kemudian laki-laki itu mengulang kembali permintaannya untuk meminta nasihat. Nabi kembali menjawab, "La taghdab, jangan marah." Di antara sekian banyak nasihat-nasihat yang Nabi bisa saja menyampaikan kepada orang tersebut, ternyata Nabi memilih nasihat dengan kalimat "La taghdab", janganlah engkau marah. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata ketika seseorang bisa terhindar dari kemarahan atau emosi yang berlebihan, maka dia bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sebaliknya, ketika seseorang dikuasai oleh emosi dan marahnya, maka dia akan terjebak kepada kesalahan dan dosa yang sangat banyak. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberi satu nasihat yang sederhana, tetapi mencakup segala kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, maka Nabi mengatakan kepada laki-laki itu dengan kalimat, "Jangan engkau marah." Salah satu di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berucap adalah Nabi memiliki kemampuan untuk menyampaikan satu kalimat yang mengandung makna yang sangat luas dan menyeluruh, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah jawami'ul kalim. Jawami itu dari kata jama' yang artinya menyeluruh atau banyak. Kalim adalah ucapan, di mana ucapan Nabi mengandung makna yang sangat banyak, menyeluruh dan luas. Sehingga ketika Nabi mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, sebagai sebuah pesan atau nasihat, maka kalimat yang cuma terdiri dari 2 kata ini mengandung makna yang luar biasa. Bahwa ternyata nasihat yang sangat sederhana ini mengandung banyak kebaikan di dalamnya untuk menghindarkan seseorang dari banyak keburukan dengannya. Maka malam ini mari kita renungkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Berapa kali kita marah dalam satu hari?
kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat, kepada anak. Berapa kali kita marah dalam sehari? Sehingga di situ kita bisa menilai tentang kualitas hidup dan diri kita. Semakin sering kita marah, semakin renggang hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semakin sering kita marah, maka pasti semakin banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Semakin sering kita marah, maka semakin keras hati kita dan semakin jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, subhanallah ya teman-teman, mohon maaf videonya dipotong lagi ya teman-teman. Jadi ternyata luar biasa ya akibat dari marah ini sendiri ya. Berarti semakin sering kita marah tadi ya, maka itu akan mengeraskan hati kita ya teman-teman. Ya, akan mengeraskan hati kita. Ya. Bahkan marah ini juga menjadi salah satu nilai ya buat diri seseorang. Ya. Jadi seseorang itu bisa dinilai dari sikap marahnya, apakah dia sering marah atau tidak ya teman-teman. Atau dari seberapa kali dia seberapa kali dia marah gitu ya, atau intensitas marah dalam seharinya itu justru akan menentukan ya kualitas dirinya. Jadi marah itu juga menentukan kualitas diri seseorang. Kualitas diri ya. Kualitas diri. Nah, bahkan justru dengan marah ini ya seseorang itu akan apa? Ya tidak akan sadar, atau bahkan dengan marah ini seseorang akan dihantarkan justru kepada kejurang kemaksiatan yang lebih dalam lagi. Ya, semakin banyak dia bermaksiat kepada Allah, karena dari marah itu nanti akan bermunculan maksiat-maksiat yang lain kepada Allah. Maka akibat dari marah ini juga bisa tadi ya, nauzubillah, ini yang harusnya yang paling kita takuti, yaitu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, nauzubillah ya teman-teman. Nah, semoga kita dilindungi ya oleh Allah, dilindungi oleh Allah agar kita ya tidak mudah ya untuk terpancing, karena marah itu merupakan salah satu dari godaan setan ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan dari Ustadz Hanan Al-Taqi terkait dengan marah ini. Barakallah. Itulah kenapa Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Selain Nabi melarang seseorang untuk tidak marah, Nabi juga memberikan janji yang sangat indah kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Di antaranya kata Nabi, la taghdab falakal jannah, janganlah engkau marah, maka engkau mendapatkan surga. Kalimat ini sangat relevan dengan ayat yang tadi saya baca di awal, yang Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, dan disiapkan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan surga. Salah satunya adalah kepada orang yang mampu menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiz. Dan Allah memilih istilah kaziminal ghaiz yang kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya orang yang menggigit emosinya, orang yang menggigit amarahnya. Saking dia menahan dirinya, maka dia menggigit amarah itu agar amarah tersebut tidak keluar dari dirinya dalam ekspresi-ekspresi yang tidak baik. Saking dia berusaha untuk menahan amarahnya, maka seolah-olah Allah menggambarkan ilustrasi dia seperti sedang menggigit sesuatu.
Ini adalah salah satu di antara golongan yang Allah janjikan di ayat itu mendapatkan ampunan di sisi Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau marah, maka surga bagimu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu setelah kita tahu betapa istimewanya menahan amarah, maka bagaimana cara kita menjaga diri dari marah? Bukankah kita sering berniat untuk tidak marah dalam satu hari tetapi terjadi? Bukankah kita pernah berpikir terkadang ketika kita ingin pulang ke rumah, kita ingin tersenyum kepada pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, kita nggak pengen marah, tapi ternyata di luar kendali kita, akhirnya kita marah juga dan kita menyesal setelahnya. Bukankah kita pernah mencoba untuk berazam, bertekad keluar rumah di jalan raya, kita mengendarai mobil atau motor, kita bertekad hari itu apapun yang terjadi kita tidak akan marah. Tetapi kenyataannya kita sering kepancing dan akhirnya kita gagal. Ada 5 nasihat Nabi untuk menahan amarah. Yang pertama, ketika kita mulai merasakan emosi amarah memuncak, menggumpal di dalam diri kita seperti segumpal batu yang berat yang membuat kita kesulitan untuk bernafas, maka kata Nabi, bacalah ta'awuz. Seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Surd radhiyallahu an berkata, aku pernah duduk di samping Nabi saat 2 orang lelaki tengah saling mencaci. Salah seorang dari mereka telah memerah wajahnya dan urat lehernya menjadi tegang. Kemudian beliau bersabda, aku benar-benar mengetahui perkataan yang bila diucapkannya, niscaya akan hilang emosi yang ia rasakan. Andai ia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka pastilah akan lenyap emosi yang ada pada dirinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun ternyata relevan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 200, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim." Dan jika setan datang untuk menguasai atau menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, kata Nabi, berwuduklah ketika kita sedang marah. Diriwayatkan oleh Atiyah As-Sa'di radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu. Dan yang ketiga, kata Nabi, diamlah ketika kita sedang marah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, hendaklah diam. Kalau kita marah di sosmed, diam, jangan komen, jangan replay komennya. Kita marah di grup WhatsApp, diam, jangan ikut-ikutan berdebat di dalam grup WhatsApp. Kita marah kepada keluarga karena sesuatu yang menurut kita mengganggu perasaan kita, maka diamlah. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak baik dari orang lain, yang membuat hati kita terasa mendidih, janganlah engkau membalas ucapan-ucapan tersebut saat itu juga. Kenapa? Sama seperti orang yang ketika diberikan air panas, janganlah dia meminum air itu dalam keadaan panas. Tunggulah sebentar sampai air itu menjadi hangat atau dingin, barulah dia minum dan itu akan baik untuk dirinya. Begitu juga dengan ucapan orang lain. Ketika kita merasa ada ucapan, perlakuan orang lain yang membuat hati kita mendidih, jangan kita langsung menelan ucapan itu kemudian kita membalasnya. Tetapi tunggu. Maka ketika hati kita sudah mulai terasa nyaman, tidak lagi panas, lalu kita membalas ucapan dan perlakuan orang lain, pastilah sikap kita akan lebih baik.
Ini nasihat dari Rasul dan para ulama agar kita diam. Diam di sini bukan hanya lisan, tetapi juga diam dalam bentuk perilaku kita, sikap kita. Kemudian yang keempat, kata Nabi, lakukanlah sesuatu yang lain yang bisa membuat kita berpaling dari kemarahan. Disebutkan oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian marah saat dia berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau amarahnya belum hilang, hendaklah ia berbaring. Maksudnya bukan sekedar merubah posisi, tetapi kata para ulama hadis maksudnya adalah mencoba melakukan sesuatu yang lain yang bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang bisa memancing emosi kita. Ini adalah sunnah Nabi. Yang kelima, kata Nabi, ketika kita sedang emosi, maka ingatlah keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasul janjikan apabila kita mampu menahan amarah. Coba kita ingat kembali apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Ali Imran, apa yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis yang pertama tadi saya sampaikan. Ketika seseorang bisa menahan amarah, maka Allah menjanjikan baginya ampunan dosa. Allah menjanjikan baginya kerajaan di surga yang lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Dan dia menjadi raja atau ratu di dalam kerajaan tersebut. Ingat keutamaan dari menahan amarah, sehingga kita akan bisa menimbang kira-kira lebih untung mana saya marah dengan saya diam. Oh, ternyata dengan saya menahan amarah, Allah akan menjaga hubungan keluarga saya. Dengan saya menahan amarah, Allah akan sayang kepada saya. Dengan saya tahan amarah, saya tidak akan melukai perasaan anak-anak saya. Dengan saya tahan amarah, saya tidak akan berjarak dengan sahabat saya. Dengan saya tahan amarah, Allah akan mengangkat kemuliaan dan kehormatan saya. Dengan saya tahan amarah, Allah akan golongkan saya termasuk di antara penduduk surga yang mulia. Inilah 5 nasihat Nabi kepada kita agar kita bisa mampu menahan diri dari amarah dan menjadi seorang muslim yang lebih baik akhlaknya. Barakallahu. Alhamdulillah ya teman-teman, itulah tadi pembahasan dari Ustaz Dahlan Ataki terkait dengan marah. Dan kalau kita bisa simpulkan secara garis besar ya teman-teman, jadi ada kerugian kalau kita misalkan melakukan marah ini ya. Salah satunya adalah akan merugikan diri kita tentunya, dan juga akan merugikan orang lain. Kemudian juga ketika kita marah itu akan dikeraskan hati kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marah tersebut juga bisa menentukan ya kualitas dari diri seseorang gitu. Nah, selanjutnya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, itu berarti kalau kita tidak bisa menahan amarah. Nah, kalau misalkan kita bisa ya mampu menahan amarah, ya tentu berarti bakal kita tuh mendapatkan banyak manfaatnya ya teman-teman. Jadi manfaat yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita dapatkan dari menahan amarah itu, yang pertama tadi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua berarti tadi ketika kita mampu menahan marah, maka kita akan mendapatkan rahmatnya. Ya, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau misalkan mendapatkan rahmat Allah, maka insya Allah berarti akan mendapatkan surganya Allah ya, atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya berarti bagaimana trik ya, tips and trick ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menahan marah ya teman-teman ya. Karena marah ini kan tadi adalah sesuatu yang datang dari setan ya. Tentu karena ini adalah sesuatu yang datang dari setan, maka kita harus
berusaha agar bagaimana berarti kita bisa menahan marah tersebut. Karena setiap yang datang dari setan ya pasti itu akan menggelincirkan manusia tentunya, atau menggelincirkan kita ya, yang harus mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah ya, mendapatkan surga Allah, malah justru sebaliknya. Itu ya. Oke. Saya hapus dulu sebentar ya teman-teman ya. Berarti bagaimana tips tadi ya, telah dijelaskan bagaimana tips agar kita bisa terhindar dari marah ya teman-teman. Tadi tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada 5 ya. Ada 5 tips tadi dari Nabi. Yang pertama, agar kita terhindar dari marah ya teman-teman. Pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah ya. Salah satunya adalah membaca ta'awudz ya. Jadi membaca ta'awudz ya. Ta'awudz ya. Ta'awudz itu berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Salah satunya adalah membaca perlindungan. Ya, kenapa membaca perlindungan? Karena ya tadi ya, karena marah itu datang dari setan, maka ya kata Allah seperti yang di surah Al-A'raf ya, ayat 200 gitu ya. Yang di situ ada perintah Allah, yaitu bagaimana kita ketika kita di situ ada perintah dari Allah ya, agar kita memohon perlindungan kepada Allah ya gitu ya. Jadi agar kita terhindar dari godaan syaitan. Nah, salah satunya adalah dari marah ini. Yang kedua adalah ketika kita ingin marah gitu ya, maka yang kedua itu harus berwudu ya teman-teman. Itu saran dari Nabi. Yang kedua adalah berwudu atau bersuci ya. Jadi ketika seseorang atau kita lah terbersit ingin marah, maka hendaklah kita berwudu. Kenapa? Ya karena kata Nabi kan, ya marah itu ya datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api ya. Maka salah satu untuk memadamkan api ya dengan air, yaitu dalam hal ini adalah dengan berwudu ya teman-teman. Oke, berikutnya yang ketiga adalah ketika kita marah ya, Rasulullah menganjurkan ya atau memerintahkan kita agar kita diam ya. Jadi kalau kita mau marah ya, walaupun emosi misalkan sudah memuncak ya teman-teman, maka kita diam ya. Jadi kalau kita sedang marah, diam ya, karena ya tadi kalau tidak diam berarti kan kita akan mengarahkan kepada hal-hal yang negatif ya teman-teman. Gitu, dari banyak sekali akibat-akibat marah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Bahkan kalau di sini ya, bahkan kata para ulama, ketika kita mendapatkan ucapan yang tidak baik pun ya, yang tidak baik dan itu menyinggung perasaan kita, maka jangan dulu dibalas gitu ya. Jadi harus diredam dulu gitu ya, didiamkan dulu. Sama halnya ketika kita mendapatkan satu makanan yang masih panas tadi ya dicontohin. Nah, kita harus diamkan dulu gitu supaya ketika kita memakannya kita tidak kepanasan, lidah kita tidak sakit gitu ya. Sama halnya dengan tadi ucapan-ucapan seseorang, apabila ada yang menyakiti atau yang menyinggung perasaan kita, maka jangan langsung dibalas ya. Diamlah terlebih dahulu, diamkan ya, karena kalau misalkan hati kita sudah tenang, nah baru kita balas ya gitu. Oke, berikutnya yang keempat adalah agar kita terhindar dari marah ya teman-teman, lakukan kegiatan berarti ya yang bisa mengalihkan rasa marah tersebut. Jadi lakukan kegiatan ya yang bisa mengalihkan rasa marah tersebut. Jadi bisa dialihkan nih ya, marahnya dialihkan. Tentu dialihkannya adalah ke hal yang positif gitu. Ya, ke hal yang positif gitu. Makanya kan salah satu perintah Nabi itu kan ketika kita marah ya, kita sedang berdiri maka duduklah. Ketika misalkan marahnya sedang duduk maka berbaring gitu ya.
Kalaupun kita misalkan berbaring sudah, duduk sudah, maka kata Rasul berwudu gitu ya. Ini masih ada hubungannya dengan yang ini. Tapi intinya berarti melakukan hal tersebut itu adalah bagaimana kita bisa mengalihkan perasaan kita gitu ya, khususnya si perasaan yang ingin marah gitu ya, kepada hal-hal yang positif yang lainnya gitu ya. Intinya supaya tidak terjadilah ya marah itu. Itu ya yang keempat, perhatikan. Nah, yang kelima berarti ketika kita sudah mulai emosi ya teman-teman, ya ingin marah, misalkan emosinya memuncak, maka ingatlah ya, ingat keutamaan ya, keutamaan dari ya, ini keutamaan dari mencegah, menahan, atau keutamaan dari menahan rasa marah ya. Jadi apa keutamaannya? Jadi ketika kita misalkan memuncak nih, waduh ingin marah, maka ingat ya, kalau kita tidak marah, kalau saya tidak marah, misalkan ini, maka saya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita mendapat ampunan, maka akan mendapatkan rahmat Allah, dan siapa yang mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga seperti hadis Nabi tadi ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah ya, maka kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa tadi ya menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mampu ya untuk bisa mengendalikan emosi kita agar supaya kita terhindar ya dari yang namanya marah gitu ya teman-teman. Dan kita pun ya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan tidak akan pernah tinggal diam ya. Mereka akan senantiasa berusaha menggelincirkan kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, mudah-mudahan jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Dan silakan jika video ini bermanfaat di-share ke teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.